Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang yang harus kamu tahu, dahsyatnya perasaan dia pada kamu saat ini. Bagi orang-orang yang ketarik di pembacaan ini. Baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang dahsyatnya perasaan dia pada kamu saat ini. Bagi orang-orang yang tertarik di pembacaan. Wow, ada King of Swords dan King of Swords tegak lurus. Ada Two of Pentacles dan Two of Pentacles tegak lurus. Sword, energi dari elemen udara. Elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan Pentacles, energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di King of Swords tegak lurus disinkronkan dengan Two of Pentacles tegak lurus, terbaca ya bahwasannya memang yang harus kamu tahu dan yang perlu kamu tahu, walaupun kamu dan dia sama-sama keras, walaupun kamu dan dia sama-sama sensitif, walaupun kamu dan dia sulit untuk bisa benar-benar akur, tapi sesungguhnya dia punya perasaan yang amat sangat dahsyat, yaitu dia sering kali memikirkan kamu karena dia peduli sama kamu. Ya. Tapi terkadang dia tidak bisa untuk mengekspresikan kepedulian dia, rasa sayang dia, overthinkingnya dia tentang kamu, sehingga seolah-olah dia terlihat cuek di sini. Dia seolah-olah tidak peduli, atau dia seolah-olah hanya peduli ketika dia butuh bantuanmu, ketika dia butuh uangmu, atau ketika dia ingin sesuatu dari kamu gitu loh di sini. Tapi sebenarnya dia amat sangat seringkali memikirkanmu. Dan ketika dia seringkali memikirkanmu, itu pertanda bahwa sesungguhnya dia seringkali mengkhawatirkan dan punya perasaan rindu sama kamu. Punya perasaan khawatir dan cemas sama kamu. Tapi dia nggak tahu bagaimana cara untuk bisa mengekspresikan rasa tersebut gitu loh di sini. Kenapa? Karena dia terlalu sensitif, dia terlalu keras, dia terlalu ego. Dia nggak stabil. Untuk diri dia sendiri aja terkadang dia labil gitu loh di sini. Apalagi untuk perasaan dia ke kamu, bagi yang resonate. Ya. Kemudian ada King of Wands. Wow. Wands, energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di King of Wands tegak lurus terbaca bagi yang resonate ya. Dimana tentang perasaan dia. Dia benar-benar sayang. Dia benar-benar ngerasa ketika bersama kamu dia damai. Cuman memang gengsinya luar biasa tinggi.
Entah kenapa dia pun merasakan ada beban tersendiri ketika dia harus menutupi perasaan dia, ketika dia harus memanipulasi perasaan dia, ketika dia harus pura-pura tak peduli kepada kamu. Dia seperti memikul beban. Kenapa? Karena dia terlalu banyak berdrama. Dia terlalu ingin menunjukkan seolah-olah bahwa dia ini penting untuk hidupmu. Tapi kamu tidak terlalu penting dalam hidup dia. Kenapa? Karena dia gengsi mengakui bahwa kamu adalah seseorang yang berharga dalam hidup dia sebenarnya. Itulah kenapa terkadang dari kedramaan dia seolah-olah terlihat tidak bersyukur punya kamu, seolah-olah di sini tidak puas akan kamu, seolah-olah selalu mencari pelampiasan dan mencari yang lain di belakang kamu atau di depan kamu di sini. Ya. Kemudian ada the Chariot, dan the Chariot reverse, the Chariot energi dari Cancer. Di the Chariot yang reverse terbaca bagi yang resonate ya di sini bahwa memang dahsyatnya perasaan dia kepada kamu sesungguhnya itu membuat dia tidak siap kehilangan kamu. Berkali-kali kamu ingin pergi, berkali-kali kamu di sini ingin melepaskan dia, ingin menjaga jarak dari dia karena banyak sekali kekecewaan yang kamu peroleh dari dia. Tetapi berkali-kali juga dia selalu merasa kehilangan kamu dan dia pun tidak bisa move on dari kamu di sini. Ya. Ketika dia tidak bisa move on dari kamu, terbaca bagi yang resonate, dia akan selalu caper, dia akan selalu cari perhatian kepada kamu, baik secara sosial media, baik secara media sosial, atau baik dengan stalkingnya dia, atau bahkan secara langsung di sini. Ya. Kemudian ada Ten of Pentacles tegak lurus. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Saking dahsyatnya perasaan dia kepada kamu, yang harus kamu tahu sebenarnya, dia mengakui dan dia sadar. Kamu seseorang yang sangat berjasa dalam hidup dia, kamu seseorang yang sangat punya pengaruh penting dalam hidup dia, terutama tentang kejayaan, kestabilitasan, pekerjaan, atau bahkan kamu yang selama ini selalu mengalah atau merawat dia, memprioritaskan dia, dan dia menyadari itu semua. Dan itu yang menjadi alasan dia kenapa dia nggak bisa move on. Karena kamu terlalu berharga. Dan karena dia juga sayang sama kamu di sini, walaupun dia terkadang tidak mengakui itu secara terus terang kepada kamu. Ya. Ada the Death tegak lurus, the Death energi dari Scorpio. Di the Death tegak lurus bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwasannya yang harus kamu tahu dan yang perlu kamu tahu, dia selalu memulai sesuatu hal yang baru dalam hidup dia. Dan dia selalu punya cara untuk mengawali segala sesuatu agar kamu mau untuk memaafkan dia, mau untuk senantiasa rujuk sama dia, mau untuk senantiasa memberikan maaf dan kesempatan kepada dia di sini. Ya. Karena entah kenapa dia merasa kamu adalah awal dan akhir dalam hidup dia. Kamu segala-galanya di sini. Kemudian ada Three of Swords dan Three of Swords reverse sword energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. The Three of Swords reverse disinkronkan dengan King of Swords tegak lurus, terbaca bahwa ketika kamu bertanya Najah, apakah dia pernah sakit hati karenaku? Apakah dia pernah kecewa karenaku? Apakah dia pernah merana karenaku? Saya katakan iya.
Jadi bukan hanya kamu saja yang merasa tersakiti, bukan hanya kamu saja yang merasa terkecewakan, terhianatkan di sini, tapi dia pun sama. Dan dia terkadang kayak lebih banyak tidak suka dengan cara kamu yang tiba-tiba diam, dengan cara kamu yang tiba-tiba pergi, atau dengan cara kamu yang di sini tiba-tiba kamu menarik diri, atau dengan cara kamu yang tiba-tiba menangis, atau cara kamu yang tiba-tiba di sini kayak amarah meledak-ledak, walaupun dia pun seperti itu gitu loh. Tapi dia nggak suka ketika kamu punya cara yang sama seperti dia, karena dia merasa itu menyakitkan. Dan dia pun terkadang tidak sadar ketika dia menyakiti kamu, apalagi ketika dia berselingkuh atau menyelingkuhi atau terlalu dekat dengan yang lain sehingga memancing kecemburuan gitu loh di sini. Ya, ada the Hermit reverse. The Hermit energi dari Virgo. Di The Hermit reverse disinkronkan dengan Two of Pentacles tegak lurus. Bagi yang resonate, terbaca bahwa perasaan dia itu benar-benar sangat misterius gitu loh di sini. Kenapa? Karena dia punya perasaan yang begitu dahsyat besarnya ke kamu, tapi dia juga begitu dahsyat mampu untuk menutupi dan merahasiakan serta seolah-olah tidak peduli pada kamu. Padahal kamu selalu ada dalam pikiran dia, kamu selalu ada dalam jiwa dia, kamu selalu ada dalam imajinasi dia. Ya. Ada Queen of Pentacles dan Queen of Pentacles reverse. Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Queen of Pentacles reverse disinkronkan dengan King of Wands tegak lurus, terbaca ya bagi yang resonate di sini. Kenapa dia begitu amat sangat sayang dan begitu luar biasanya perasaan dia dalam ke kamu? Karena bagi dia kamu seseorang yang unik di sini. Ada keunikan tersendiri dalam diri kamu, ada kesabaran yang begitu luas dalam diri kamu. Ada kestabilitasan, ada kecerdasan, ada kedewasaan dalam diri kamu yang itu tidak dia temukan dari yang lain gitu loh di sini. Dan ada pengorbananmu, ada keikhlasanmu ketika kamu membantu dia, mensupport dia, apalagi mendorong dia ke arah kejayaan, dan dia merasakan itu betul. Jadi kayak mau gimana pun dia dengan yang lain, berpaling dengan yang lain, tapi potensi besar dia akan selalu kembali sama kamu. Karena saking dahsyatnya perasaan dia di sini. Ada The Empress energy, The Empress tegak lurus, The Empress energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di The Empress di The Empress reverse disinkronkan dengan The Chariot reverse, terbaca bahwa memang di sini bagi yang resonate terklarifikasi bahwasannya memang dia itu sebenarnya sangat beruntung punya kamu. Dan dia harus bersyukur atas itu gitu loh. Karena dengan kamu sebenarnya dia bisa merasakan apa itu arti sesungguhnya damai, apa itu arti sesungguhnya kestabilitasan, apa itu arti sesungguhnya kebahagiaan, dan apa itu arti sesungguhnya saling menerima dan melengkapi. Karena secara tidak langsung kamu selalu mengajarkan hal tersebut. Dan perlahan demi perlahan di masa sekarang ini terkhusus dia menyadari itu. Walaupun ego dia masih mendominasi, walaupun terkadang ketika dia marah dia tidak bisa mengontrol diri, tapi ketika dia merenung, dia sadar dan dia menyadari gitu loh. Dengan kamu dia stabil. Ada Nine of Wands. Nine of Wands reverse. Wands energi dari elemen api. Aries, Leo, Sagittarius.
The Nine of Wands reverse disinkronkan dengan Ten of Pentacles tegak lurus. Bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwa memang sebenarnya dia selalu menunggu kamu dan menanti kamu untuk kembali sama dia. Di saat kalian dalam situasi masa jeda, di saat kalian dalam situasi pertengkaran, percekcokan, atau hubungan kalian penuh dengan masalah, yang perlu kamu tahu, dia selalu menunggu kamu. Hampir setiap hari dia selalu merasa kangen. Hampir setiap hari dia selalu merasa rindu akan dekapan, rindu akan pelukan, rindu akan dukungan dari kamu di sini. Ya, tapi karena dia juga seseorang yang punya kehidupan dia sendiri, punya kesibukan dia sendiri, terkadang seolah-olah dia mengabaikan kamu. Padahal ketika dia beraktivitas, kamu selalu seliweran dalam perasaan, batinan, pikiran, bayang-bayang, dan imajinasi dia gitu loh di sini. Ya, ada Page of Cups reverse. Cups, energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di Page of Cups reverse disinkronkan dengan The Death tegak lurus terbaca ya, bahwa memang di sini kayak kamu dan dia itu seperti langit dan bumi. Kamu dan dia itu seperti kayak ada tembok tinggi yang menghadang, yang menjadi batasan atau pembatas di antara kalian di sini. Kenapa? Karena di sini ada ego yang saling berbicara. Ada gengsi dari dia yang begitu mendominasi. Ada ketidakstabilitasan dia, ada kelabilan dia, ada kechildishan dia yang menjadi tameng di hidup dia, sehingga itu yang terkadang membuat kamu lelah untuk selalu mengalah gitu loh di sini. Padahal kalian saling sayang, kalian saling cinta, terutama dia begitu sangat amat sayang sama kamu. Kemudian ada Seven of Wands reverse. Wands, energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Seven of Wands reverse disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua. Bagi yang resonate terbaca ya, sebanyak apapun masalah yang terjadi dan seberapa banyak percekcokan yang sering terulang antara kamu dengan dia, dan seberapa banyak kesalahpahaman, kemiskomunikasian antara kamu dengan dia, sebenarnya kalian punya perasaan yang sama, yaitu saling sayang, tapi juga saling kecewa atau saling menyakiti diri sendiri. Karena selalu ada drama yang tercipta di saat kalian bersama di sini. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, maka yang perlu disadari, yang perlu dimengerti, bahwa memang terkadang ketika kita punya perasaan yang begitu dahsyat kepada seseorang, ego kita juga terkadang sama dahsyatnya gitu loh. Ya, itulah pentingnya sebuah pendewasaan dalam hubungan. Itulah pentingnya sebuah kesadaran dalam sebuah hubungan, bahwa menjalani sebuah komitmen atau sebuah hubungan itu tidak harus dengan hanya rasa cinta dan rasa sayang yang dalam, tapi juga tentang kondisi yang dimana kita harus punya tujuan yang sama, atau tujuan yang bisa kita capai bersama dengan keikhlasan, dengan kesabaran yang menyertai, dan dengan kesadaran penuh untuk tidak saling memaksakan diri satu sama lain di sini.
Kenapa? Karena dalam sebuah hubungan tidak harus tentang selalu cocok, tapi bagaimana kita mencocokkan dalam setiap proses hubungan yang kita jalani. Dan itu butuh waktu, itu butuh energi yang dimana kita harus mau untuk bersabar, ikhlas, dan mengalah gitu loh. Memaksakan terkadang itu perlu gitu loh. Tapi terlalu berlebihan dalam memaksakan ego itu tidak perlu, karena itu yang nanti malah justru akan merusak sebuah hubungan. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif. Ini hanya sebatas referensi atau hiburan. So, bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate, dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.